Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Andini Syafina Nasution dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Biologi. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi untuk memastikan kembali apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, insya Allah bersedia. Ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bapak. Mengenai bagaimana konsep mengenai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal yang ada pada lingkup Formadana ini. Ya. Pertama mungkin saya mau cerita tentang Formadana dulu ya, sebelum saya menjawab pertanyaannya, bahwa Formadana ini adalah forum masyarakat dari Tolu, di mana forum ini didirikan dalam rangka untuk menghimpun masyarakat Dalihan Tolu yang biasa disebut ada Mora, Kahamgi dan anak Tolu. Dan ini memang muatan lokalnya dalam hal ini adat istiadatnya itu terkait dengan organisasi yang ada di Tabaksel. Jadi Formadana ini berdiri tahun 2015, yaitu di Kota Medan. Ada 9 orang pendirinya. Ketua pendirinya itu Bu Rosleli Siregar dan beberapa pendiri lain. Mereka mendirikan dalam rangka untuk menghimpun masyarakat Dalihan Tolu. Jadi kalau bicara tentang konsep kepemimpinan, sebenarnya konsep kepemimpinan yang ada kaitannya dengan muatan lokal dalam hal ini adalah kita ada hierarki kepemimpinan, di mana di sini ada dewan pendiri, ada dewan pembina, ada dewan penasihat, dan ada eksekutifnya. Jadi di sini nanti eksekutifnya inilah yang meminta arahan dari dewan pendiri dan dewan pembina untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program kerja yang terkait dengan kegiatan adat, kegiatan budaya yang ada di Tapanuli bagian selatan. Terima kasih Bapak. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mengenai apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada organisasi Formadana ini? Iya, di Formadana ini kearifan lokal yang sudah dari awal kita lakukan, yang pertama adalah adanya, kalau dalam bahasa Tabakselnya atau bahasa Tapanuli Selatan itu adanya sistem Siriaon dan Siluluton. Maksudnya Siriaon itu adalah kalau ada pesta itu diantara anggota dan pengurus saling mengundang. Kalau ada Siluluton itu kalau ada musibah, ada mungkin salah satu anggota keluarga yang meninggal, itu nanti akan diinformasikan, dan disinilah terlihat adanya saling kerjasama, saling bahu membahu, dan disinilah terlihat kebersamaan di masyarakat dan ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Melalui hal seperti apa saja nilai-nilai kearifan lokal ini diterapkan dalam organisasi Formadana? Iya, terkait dengan kearifan lokal yang kita lakukan, setiap acara-acara kita, termasuk kemarin ada acara yang kita lakukan, acara Tortor Parosutondi, pengukuhan kepengurusan, kita tidak lepas dari kearifan lokal, yaitu untuk mengembalikan tortor itu sebuah tarian di Tapanuli bagian selatan yang menguatkan kebersamaan. Nah, ini kita lakukan, dan kemarin alhamdulillah acara kita hampir 500 orang yang hadir, dan dihadiri oleh Pak Gubernur dan istrinya. Ya, disitulah kita ada namanya sidang adat, dan kemarin kita berdiskusi bagaimana dengan sidang adat itu kita membuat program-program yang memang program ini ingin meningkatkan martabat dari masyarakat Dalihan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh anggota Formadana ini mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal tersebut? Iya, jadi setiap anggota pengurus Formadana itu kan pasti dia orang yang punya marga, pasti dia punya huta, punya kampung di Tapanuli bagian selatan. Makanya terkait dengan kearifan lokal, maka memang kita himbau agar masing-masing anggota itu harus menjaga nilai-nilai kearifan lokal masing-masing. Karena
mungkin dari segi marga, ya dari segi misalnya ada misalnya seperti yang saya katakan tadi, ada Mora, Kahanggi, anak Boru. Bisa jadi ada orang-orang Tapanuli Selatan yang bermarga Nasution, marga Siregar nikah dengan orang Jawa, nikah dengan orang Melayu. Nah, ini harus dijaga. Artinya kearifan lokal, adat istiadat itu tetap kita jaga. Dan itu senantiasa kita himbau. Oke, Pak. Ya. Lalu, apakah sekiranya ada kesulitan dalam mengimplementasikan hal yang sudah Bapak jelaskan tadi dalam organisasi Formadana ini? Iya, tentunya kan di Formadana ini kan biarpun beda-beda marga, ini kan beda-beda karakteristik orang-orangnya. Jadi memang ini tugas dari ya mungkin dari pengurus, dari dewan pembina, dari dewan penasehat, bagaimana kita berharap bahwa agar kesulitan-kesulitan di antara anggota itu bisa diselesaikan. Kita memang berupaya setiap bulan itu akan ada pertemuan, ada silaturahmi, ada acara-acara. Misalnya FGD, acara Sarasehan, acara Horja Godang, nah itu akan kita lakukan dalam rangka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengenai bagaimana pendapat Bapak secara umum mengenai pengangkatan nilai-nilai kearifan lokal tersebut, terkhusus dari kearifan lokal dari Tapanuli Selatan, agar diterima di Provinsi Sumatera Utara ini? Iya, jadi sebenarnya dengan event-event dan acara yang kita buat itu adalah dalam rangka untuk kearifan lokal yang ada di Tabaksel itu kita bawa menjadi program-program yang ada di Sumatera Utara. Artinya bahwa misalnya dengan pakaian adat itu kan kearifan lokal. Jadi setiap daerah itu punya pakaian-pakaian adat tersendiri. Ada tortor ya. Ada kemarin kita juga menampilkan ada namanya tortor patik. Tortor patik itu tortor yang memang dia asli. Nah, itu kita perkenalkan di Sumatera Utara. Dan rencananya dalam waktu dekat kita juga akan melakukan tahun depan itu festival budaya adat Dalihan atau seperti itu. Baiklah Bapak, mungkin sekiranya itu saja yang akan saya pertanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama. Mudah-mudahan berhasil ya.